Baik Bapak Ibu, jadi pertama-tama kita mengakses dulu misalnya pakai Mozilla boleh atau Google Chrome ya. Aktifkan Google Chrome-nya, kemudian kita buka email kita. Eh, Bentar, kok ini kok jadi begini. Jadi Bapak Ibu ya kita mulai ya. Jadi pertama akses dulu Google email ya, Gmail kita ya. Kita aktifkan ini ada tanda email, kita aktifkan. Ya. Kemudian nah, kalau sudah aktif ini email, nah seperti ini. Nah, saya akan pindah dulu ke akun MGMP ya. Ini yang ada logo MGMP. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan enggak tampilan screen? Kelihatan, Pak. Oke, nah, makasih. Jadi sudah buka email, kemudian di bagian paling atas kanan itu ada setelah gambar akun itu ada titik 9. Ya, titik 9 ini menu dari Gmail ya. Nah, kita klik. Nah, ini kita cari Drive. Ya, ini ada Google Classroom, ya, ada Hangout, ini ya, Google Meet dan sebagainya. Kita akses ke Drive. Nah, sudah masuk di Drive ini ada menu dari belah kiri ini ada Drive saya, ya, ada tanda plus ini untuk memasukkan data. Nah, di Drive saya ini di sini muncul di sini di tengah ini Drive saya juga My Drive ya, My Drive, ya, Drive saya. Nah, diklik bagian ada panah kecil ke bawah ini ya. Diklik. Nah, nanti kita buat supaya rapih ya, kita buat folder baru. Ya, buat folder baru. Klik folder baru. Ya. Nah, misalnya kita buat tuh naskah ujian sekolah. Nah, itu ya buat tahun pelajaran 2020. Nah, buat. Nah, nanti di drive saya ini akan muncul drive baru, folder baru ya, yang dibuat tadi. Lambat bener juga lemot. Nah, ini dia ya, sudah jadi naskah ujian. Nah, kita masuk dulu ke sini. Klik 2 kali. Ya. Nah, ini di atas sudah jadi ya, drive saya naskah ujian sekolah. Ini sudah folder. Nah, di dalam folder ini kita buat Google formulirnya. Diklik kanan aja ya. Diklik kanan, kemudian kita cari di sini ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, ada lainnya atau more ya. Nah, ini langsung ke kanan ya, langsung dilihat Google Formulir. Nah, ini kita klik. Nah, kalau sudah diklik, nanti akan muncul Google Formulir. Nah, itu dia. Nah, udah Bapak Ibu jadi ya. Ini belum ada judulnya. Ya, bagaimana kita buat soal? Kita buat judul dulu ya. Langsung diklik di bagian judul ini kita kasih nama ya. Kasih nama.
naskah PAI ya tahun pelajaran 2019-2020. Nah, selesai ini Bapak Bu judulnya. Nah, ini untuk lebih rapih lagi untuk disimpan ini diklik aja di blog ya, kemudian diklik di bagian atas ini formulir tanpa judul ini biar berubah, kita klik. Nah, dia langsung otomatis. Ya, berarti nanti namanya udah naskah tahun pelajaran 2020. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau judul udah jadi, nah ini bisa kita di bawahnya ada deskripsi. Ini kita buat apa namanya penjelasan lah tentang apa ini ya, misalnya petunjuk ya, petunjuk ya, satu misalnya isilah data siswa terlebih dahulu. Dua, ya masukkan password. Ya. Tiga, ya, baca dengan teliti dan akhiri dengan klik submit. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Nah, ini udah jadi. Nah, ini karena kerjanya harus online Bapak Ibu, jadi dia langsung tersimpan. Kemudian kalau kita ingin menampilkan desktopnya bagus, nih kita lihat di menu belah kiri ya. Ini saya kenalkan menunya. Ini untuk mengedit desktop ya. Ini untuk mempreview pratinjau sebelum dipublish. Nah, ini settingnya, setelannya. Nah, kirim nanti itu untuk ngepost ke siswa. Titik 3 ini settingan lain-lain nanti. Kita mulai dari ini ya, dari tampilan dari wajah formulir kita ya. Nah, ini kita klik, nanti ada pilihan. Pilihan ini misalnya kita pilih untuk tampilan atasnya itu gambar. Nah, ini ada template yang udah jadi, kita tinggal pilih aja. Ya, misalnya kita pakai ini deh, ya, yang ungu ini. Ya, sisipkan. Nah, ini nanti langsung muncul. Nah, ini bisa juga kita masukkan logo sekolah ya. Nanti kita buat dulu logonya, nanti dimasukkan. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita mulai ya. Kita mulai buat soal. Nah, ini nanti ada menu. Di sebelah kanan ini ada tanda plus. Ini nambahkan pertanyaan. Ini impor pertanyaan. Ini nambahkan teks. Ini tambahkan gambar ya. Ini video. Dan ini sesi, tambahkan apa halaman berikutnya ya, atau apa ya, section ya, section. Nah, nah untuk section pertama ini kan section pertama ya, section pertama halaman pertama kita minta nama misalnya gitu ya, nah, ketik nama siswa. Nah, ya, ketik nama siswa. Salah. Ini pilihan ganda ya. Ini nggak tepat kalau dia pilihan ganda ya. Ini akan muncul di sini. Nah, kita pilih untuk nama siswa itu jawaban singkat atas ya. Nah, ini jawaban singkat ya, nama siswa. Titik 2. Nanti anak isi nama di sini. Nah, kemudian ini wajib diisi ya. Karena wajib diisi, nah kita ini diaktifkan di bagian bawah ini ada tombol ya, kita geser kanan ya. Nanti dia berubah warna. Ini berarti wajib diisi. Ya, wajib diisi. Nah, berikutnya apa?
misalnya kelas ya. Kita kasih kelas. Ya, ini di copy aja. Ya, daripada kita buat baru ya. Daripada ini ya, tambahkan pertanyaan nggak usah. Copy aja ini. Copy, duplikat. Nah, nanti akan muncul di bawahnya. Ini langsung aja misalnya kelas. Nah, kelas ini bisa kita ganti, Bapak Ibu ya. Jangan jawaban singkat, tapi drop down. Misalnya, nih, kita kasih drop down. Maksudnya drop down, kita bisa buat di sini, misalnya di sini kelas 9A, gitu kan. Ya, 9A. Nah, ini 9B. Nah, tambah lagi di sini, 9C misalnya ada. Nah, sudah segitu ya. Nah, ini wajib diisi sudah. Apalagi Bapak Ibu? Nama, kelas, nomor absen mungkin ya. Nomor absen ya. Nomor absen ini ganti jawaban singkat aja. Ah, siapa? Coba. Hah? Halo, Assalamualaikum. Iya, Bu. Ah, ganggu aja. Ntar dulu ya. Kita lanjut ya. Jadi, setelah kelas, nah ini udah ya. Kemudian kita ganti nomor absen. Nomor absen. Nomor absen. Nah, ini tidak usah drop down. Kita jawaban singkat aja. Jawaban singkat. Nah, kemudian di sini di bawahnya ini karena kita mau buat nomor ya, kita buat di sini ada titik 3 di kanan bawah ini, klik ya. Nah, validasi respon. Nah, ini angka ya, angka. Kita pilih angka adalah angka. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau ngetikkan huruf salah dia. Di angka, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu ya, Ibu ya. Kemudian copy lagi. Nah, ini terakhir password. Nah, password. Dua. Nah, untuk buat password ini gunanya untuk apa, Bu? Jadi waktu anak-anak itu dia masukkan ke ngisi nama, nah dia nggak akan bisa masuk kalau nggak bisa ngetikkan password. Ya, jadi kalau yang kelas lain yang tidak di password berbeda, dia nggak bisa mengakses. Ya. Nah, ini misalnya, nah ini kita ganti Bapak Ibu. Ya, respon validasi di sini yang titik 3 itu, kita ganti di sini ekspresi reguler. Nah, ini kita ganti kecocokan. Nah, polanya kita ketik. Misalnya di sini GPAI. Biarin aja, biarin ya. Biarin. Ada jawab aja lagi Vicon gitu, lagi online gitu. Sebentar. Sini. Iya, Bu. Klik di WA, Bu. Kan ada WA group. Diklik join, Bu. Saya lagi online. Ha. Baik, Ibu belum install berarti, Ibu. Ya, nanti, Bu ya. Nanti ya. Nanti ini direkam soalnya, Bu, di Vicon ya. Nanti panjangan. Nanti Ibu khusus deh ya. Khusus nanti bagaimana cara ngaksesnya. Misalnya ini kuncinya GPAI, huruf besar. Nah, nah ini selesai Bapak Ibu. Ini untuk biodata awal. Jadi sebelum mengakses soal. Nah, kalau mereka sudah masukkan password, nah baru dia bisa mengakses soal. Nah, oleh sebab itu kita buat halaman kedua untuk soal. Nah, dari mana? Di bawah paling bawah. Ini ada sesi, ada section ya, tambahkan bagian ya. Titik baris 2 ini. Klik. Nah, nanti itu ada langsung terpisah. Ini bagian 2 dari 2. Nah, kita buat ini baru nih naskah soal.
naskah soal US misalnya, PAI tahun pelajaran 2020. Nah, ini di sini petunjuk mengerjakan. Nah, biar cepat Bapak Ibu, bisa kita langsung mengakses ke soalnya ya. Akses ke soalnya kita buka. Saya buka dulu ya. Kita mengakses soalnya. Naskah US. Kalau Bapak Ibu, saya cari dulu filenya. Learning aja deh. Nah, US. Maaf Bu, saya lupa naruhnya di mana. Naskah US. Ini aja deh, tempat tadi aja. Nah, ini dia. Ya, sip. Bentar ini ya. Saya sekarang kita buka naskahnya ya. Biar gampang Bapak Ibu, jadi nggak ngetik-ketik. Saya buka itu dulu. Buka apa? Ini lemot juga Bapak Ibu. Mohon maaf. Tadi harus saya buka data. Nah ini. Nah muncul ya. Ini dari file Word ya. Ini petunjuknya kita copy aja misalnya gitu kan. Sampai berapa misalnya. Sampai ini deh. Ini karena ini kan tertulis ya. Ini saya copy dulu. Copy. Masuk lagi ke naskah tadi ya. Nah. Petunjuk pengerjakan Ctrl V. Nah, seperti itu. Tapi ini isinya masih pensil 2B. Nggak apa lah ya, untuk sekedar contoh aja. Nah, kemudian kita mulai soal. Nah, ini udah naskah petunjuknya. Nah, kita buat soalnya. Nah, ini tambah pertanyaan ya. Tanda plus kanan ini tambah. Nah, kita buat soalnya. Nah, bagaimana kita buat soalnya? Kita ngarahkan ke soal tadi, ke Word tadi ya. Kita buka Word-nya. Nah, soal nomor 1 ini perhatikanlah ayat di bawah ini. Nah, kita ketik perhatikan di bawah ini. Copy. Kemudian kita masuk lagi ya. Nah, kita copy di sini. Nah, tidak usah pakai nomor Pak Ibu. Perhatikan ayat di bawah ini. Nah, ya. Nah, kan ada ayatnya ya. Nah, ayatnya itu sudah kita crop ya. Kita crop, kita simpan di suatu tempat. Nanti kita masukkan. Nah, ini ada pernyataannya. Nah, ini ada insert gambar di sebelah kanan ya. Ya, picture ini kita klik ya. Kita klik. Nah, kita cari tulisan ayat yang tadi yang sudah saya siapkan. Ya, ini ada di USBN. Nah, dia nomor saya udah siapin di nomor 1. Ini dia. Ya, coba di open. Ini nomor 1 open. Nah, dia akan membaca, kemudian muncul. Nah, ini dia. Perhatikan ayat di bawah ini ya. Yarfa'illahu allazi dan seterusnya. Nah, kemudian kita kan mau ngasih pertanyaan, ini kan sudah soal ya. Kemudian ngasih pertanyaan di bawah ayat ini akan kita masukkan soalnya. Ya, ini ada di picture ini setelah masuk ada titik 3 di sini. Ini kita klik ya.
Nah, kemudian tambahkan teks di sini. Tambahkan teks. Nah, di sini baru kita kasih soalnya. Kita ambil dari sini ayat yang mengandung nih, copy saja. Nah, copy. Ayat yang mengandung arti bahwa Allah merintahkannya masuk lagi ke situ. Nah, kita paste di sini. Nah, jadi perhatikan ya di bawah ini, bla 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 bla. Nah, kemudian ayat ini mengandung arti bahwa Allah memerintahkan senantiasa. Baru optionnya. Nah, optionnya copy aja. Optionnya ini di copy aja semua. Nah, gitu ya. Di blok, kemudian di paste di bagian option. Paste, dah selesai. Nah, ini dihilangin aja sebaiknya Bapak Ibu ya. Optionnya ini ya. ABC-nya nggak usah, nanti biar bisa diacak. Ya, kita hapus saja. Nah, selesai. Nah, ini kan wajib diisi. Nah, ini harus diaktifkan. Nah, seperti itu. Wajib diisi. Ya. Selesai Bapak Ibu, satu dulu ya. Nah, bagaimana membuat kuncinya? Nah, ini buat kuncinya ya. Di bagian bawah ini. Ya, sebentar ya. Nih, ini di bagian bawah ini ada titik 3. Kita acak ya. Shuffle. Kalau bahasa Inggrisnya itu ada shuffle gitu ya. Shuffle ya. Acak urutan opsi kalau bahasa Indonesia di sini. Kalau Bapak Ibu mungkin bahasa Inggris itu nanti saat shuffle. Klik. Nah, nanti diacak ini. Ya, nanti siap anak-anak berbeda-beda nanti melihatnya. Ya. Gitu. Ini belum bisa buka kunci karena baru satu soal ya. Kita buat dulu soal kedua ya. Copy aja dari sini. Ya, dari tanda ini copy. Nah, dia akan mengcopy nomor 1 tadi. Nah, kita buat nomor 2. Nah, ini perhatikan contoh permasalahan berikut. Ini kita copy. Copy dulu, blok, ya, copy, masuk lagi ke sini, Ctrl V. Nah, karena dia tidak ada ayat, masukin aja semua, ya, copy lagi semuanya sampai sini. Saya ulang ya, copy lagi semuanya. Blok, sampai sini. Copy. Ya. Nah, paste. Nah, seperti itu. Nah, ini kita hapus ya. Tadi kita nggak pakai, kita hapus saja. Tiga, hapus. Nah, ini kemudian optionnya, copy lagi. Nah, ambil lagi dari sini. Ya. Kemudian kita copy. Ya. Ya. Taruh aja di atas. Ya. Paste. Nah, itu dia. Yang ini dihapus ya. Nah, selesai. Ini dihilangin aja A-nya. Mungkin 2 soal dulu Bapak Ibu ya. Nanti kita tanya jawab ya. Ini udah dua soal ya. Nah, sekarang isi ini kita simpan dulu ya. Nah, kita klik di sini, tanda bintang di atas ini ya. Saya ulang ya. Tanda bintang ini di atas, kemudian kita simpan ya. Sebentar, ini ada baca kumpulkan email tidak ya. Kalau kita mau kumpulkan dari anak-anak email kita klik ini, kalau nggak usah ya. Kemudian batasnya tanggapan, berarti nanti cuma satu tanggapan, nggak usah deh. Ya, edit setelah mengirimkan ini nggak usah. Responden dapat edit ya. Lihat diagram ini nggak usah. Ya, simpan aja dah. Nah, simpan. Nah, kalau sudah disimpan, tadi belum bisa dikasih jawaban apa namanya? Kunci ya, karena dia belum jadi kuis. Tadi masih general. Kembali lagi ke sini ya, settingan, telah disimpan. Ini ada umum presentasi kuis. Ya. Klik di sini, jadikan kuis. Nah, ini diaktifkan jadikan kuis ya. Nah, kemudian kalau sudah itu nanti ada pilihan apakah anak-anak bisa melihat ya, setelah dia selesai mengerjakan itu dapat melihat pertanyaan tak terjawab, ini nggak usah dikasih ya. Kemudian jawaban yang benar nggak usah, nanti tidak kunci. Nilai poin nggak apa.
Selesai ujian mereka langsung bisa melihat berapa nilainya. Ya, simpan. Nah, kalau udah disimpan nanti bisa dikasih kunci. Bagaimana caranya buat kunci? Nah ini. Nah, kita klik di soal ini nomor 1 tadi, ya. Kemudian ini klik di bawahnya ini, kunci key ini ya, kunci. Nah, kan terbuka, nanti ada poin di sini. Kita kasih poin biasanya 2 deh ya. Nah, 2 poin. Nah, kemudian mana kuncinya? Ini mana kunci nomor 1 tadi? Saya lihat dulu ya, Bapak Ibu. Nomor B ya. Kuncinya B. Nah, ini dia. Meningkatkan. Nah, ini udah ada kuncinya. Kalau udah, diklik selesai. Nah, tuh kan. Poinnya 2 ya. Nih 2 poin ya, kunci jawaban udah. Nah, sekarang kita klik yang nomor 2. Nomor 2 ini juga klik kunci jawabannya apa, kasih poin 2. Kemudian kuncinya D. Kuncinya D. Nah, selesai. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi tadi saya ulang ya, untuk menjadikan dia bisa ada kunci, dikasih poin, itu di settingan ini di setelan. Ya, di settingan, diklik. Nah, dari umum jadikan kuis. Ya, simpan. Ya. Nah, ini tidak usah dicentang. Kalau dicentang nanti, kalau respon dapat melihat mengedit, nanti di ngedit jawaban itu ya. Lihat diagram ringkasan, ini nggak usah ya. Oke ya. Nah, tadi sudah diacak kan, mengacak optionnya ada di soal ya. Di sini ada pilihan acak urut opsi shuttle. Nah, untuk mengacak nomor urut soal itu ada di setelan di atas ya, kemudian di presentasi. Nah, di presentasi ini ada acak urutan pertanyaan. Ini dia. Klik. Nah, ini nggak usah, satu aja ya. Ini untuk mengacak nomor urutan soal. Jadi bisa diacak nomor urutnya, diacak juga optionnya, ABCD-nya. Kenapa Bapak Ibu? Saya tampilkan ini karena Google Form ini bisa dibajak. Ya, anak-anak dengan menekan Ctrl U, dia bisa melihat soal. Oleh sebab itu, salah satu caranya adalah mengacak nomor urut soal dan option soal. Ya, itu. Nah, kemudian langkah ketiga, ya, untuk memposting soal-soal kita ini, ya, memposting. Bagaimana caranya? Ini di sini ya, di send ya, kirim ya. Kita kirim di sini. Nah, nanti kan muncul seperti ini, ada email, ada link ya, ada embed ini ya. Nah, kita klik link aja di sini. Ya, kita klik yang ada gambar rantai ini ya. Kita klik link. Nah, ini kan udah panjang nih, ini alamatnya nih. Nah, alamatnya ini. Nah, kemudian perpendek aja. Perpendek ya. Nah, kemudian kita copy. Nah, sudah tercopy. Nah, kopian inilah yang nanti kita bagi ke anak-anak lewat WA. Ya, nah alamat ini. Ya, kita bagi ke anak-anak. Simpan aja. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa simpan di di email Bapak Ibu ya. Cara nyimpennya kita buka yang titik 9 ini di email, cari keep. Nah, ini ada keep ya. Ada keep atau di mana atau langsung kirim ke WA siapa gitu ya, disimpan ya. Nah, kalau di keep itu nanti kita bisa ini ya. Ya. Nah, bisa taruh di keep ya, catatan ya. Kita taruh di catatan. Agak lambat. Karena ini baru dibuat Bapak Ibu. Jadi nggak langsung terbuka karena email baru. Nah, kita buat ya. Nah, ini kita copy di sini, Ctrl V. Nah, itu dia. Kata ini link soal US ya 2020. Dah selesai. Ya, kita kembali ke ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini udah salin. Kalau udah salin ya, kembali ke sini tadi ya. Kita buat link. Saya ulang tadi ya. Saya ulang caranya tadi itu ya. Dikirim. Nah, nanti diklik linknya di sini, nanti pendekkan. Nah, ya terus kemudian nanti disalin. Nah, seperti itu. Masukkan di mana terserah Bapak Ibu, apa dalam Topet, apa di Word, apa di ini untuk dibagikan ke siswa.
Saya kira itu Bapak Ibu ya. Oh dia, sebentar dulu. Ini kita tunjukkan gimana sih gitu kan. Tampilannya. Nah, ini ada di tanda mata ini ya. Ini sebelum di post ini bisa kita lihat dulu seperti apa hasilnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Langsung yang naskah nanti harus memasukkan. Nah, ini dia ya. Nah, ini kok hilang namanya? Gimana ceritanya nih? Langsung kelas. Oh, kebalik. Iya, nomor absen, kelas, kebalik. Ini ada ketarik kayaknya ini ya. Ya, seperti ketarik berarti ya. Nah, coba kita perbaiki dulu. Password, nomor absen, kelas, nama siswa benar udah ya. Kok tadi masih salah? Di preview kok jadi kebalik. Ada setelannya yang belum ini Bapak Ibu ya. Oke, nggak perlu nanti diperbaiki. Ya. Kelas, ini kelas milih ya. Milih. Kita tinggal milih kan. Kita misalnya coba kelasnya 9A. Password tadi, passwordnya GPAI. Nomor absen 2. Namanya Agus. Nah, klik berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, langsung masuk. Ya, langsung jawabannya misalnya B tadi. Kemudian ini dikirim. Nah, lihat skor. Tahun 4 ya. 0 dari 4. Jadi salah semua tadi jawabannya. Ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Barangkali itu ya sementara. Silahkan kita adakan forum tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu ya, saya aktifkan dulu. Oke. Yang mau bertanya bisa ngacukan jari bisa ya. Atau langsung. Atau di chat ya, di chat aja. Gini tata caranya gini. Bisa di chat ya. Atau langsung melambaikan tangannya di situ di freehand-nya itu ya. Mau bertanya nanti langsung saya naikkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Ada yang boleh di chat. Halaman soal. Klik yang mana? Ingin gantikan soal. Satu lembar atau banyak lembar gitu? Iya, misalnya halamannya berlembar-lembar. Ini. Iya, kok ke atas. Gimana Bapak Ibu? Kecepatan apa bagaimana? Silakan. Berikutnya. Ya Pak, bikin password tadi Pak. Ya. Bikin password tadi belum ini ya? Belum Iya Pak. jelas. Oke. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Soalnya itu tadi Pak. Apa tuh? Nggak timbul. Soal untuk misalnya kalau biasanya kan sekitar 5 lembar kalau untuk soal manual. Itu untuk soalnya bisa satu bagian itu Pak ya? Iya bisa. Nambah apa? Nggak perlu. Ya. Jadi bagian itu maksudnya, sebentar ya, saya satu-satu jawab dulu ya. Oke, ini saya mau dulu ya. Gini Bapak Ibu, saya mute saja semuanya ya, saya matikan audionya. Nanti kalau ada yang mau bertanya setelah saya menjawab 2 pertanyaan tadi, Bapak Ibu langsung aktifkan aja audio sound-nya ya, sound-nya untuk bertanya, bicara langsung ya. Jadi tadi ada 2 pertanyaan. Pertama, mengulang lagi bagaimana membuat password ya. Baik ya, saya share screen lagi ya. Saya share screen lagi.
Oke, tadi kan sudah ada naskah, ada 2 lembar ya. Lembar halaman pertama itu adalah halaman tentang data, ya bagian 1 ini. Bagian 2 ini tentang soal ya. Nah, yang bagian data ini maksudnya sebelum masuk ke soal dia harus ada mengisi data dan ada isi password. Nah, untuk password tadi ya saya ulang ya password ya caranya dia pakai jawaban singkat aja. Jawaban singkat ya. Ketik password. Nah, kemudian kita tulis password ya atau apa namanya token lah ya, pakai istilah yang udah dikenal anak-anak token. Nah, ini kita pakai titik 3 bagian kanan bawah ya. Ini diklik ya. Di situ ada 2. Ada deskripsi sama validasi respon. Nah, kita pakai validasi, kita klik gitu ya. Jadi kita klik validasi respon. Tadi kan belum terklik. Nah, ini belum ada centangnya. Nah, diklik. Nah, nanti dia akan tercentang. Kalau kita lihat lagi ini ada sudah tercentang. Nah, kalau sudah tercentang validasi respon itu nanti akan muncul ini, muncul 2 panah kecil ini ya. 2 panah kecil ini. Ya, yang pertama ini kita klik ya. Itu banyak pilihan ya, angka, teks panjang, ekspresi. Nah, kita gunakan yang paling bawah. Ekspresi reguler standar ya. Jadi tanggapan dari sistem itu. Kita klik. Nah, ekspresi reguler ini ada pilihan lagi kelahanannya, ada pilihan. Apa sekedar berisi teksnya atau tidak berisi, cocok ya, atau tidak cocok. Ini kalau bahasa Inggrisnya ini saya buat teks bahasa Indonesia soalnya yang akun ini nih. Makanya dia muncul bahasa Indonesia semua. Nah, nomornya saja deh ya. 1 2 3 nomor 3 gitu. Kecocokan ya di situ. Nah, klik kecocokan. Artinya apa? Yang kita buat di dalam naskah cocok tidak yang diinput dengan anak-anak nanti gitu. Dia harus cocok. Jadi kita kecocokan. Nah, sampingnya ada kolom itu pola. Nah, pola seperti ini. Ya. Pola. Nah, pola ini terserah kita, ya. Misalnya kita tadi buat kalau angka semua misalnya 1 2 3 4 5. Gitu. Ya. Ini berarti nanti harus cocok. Anak-anak harus masukkan 1 2 3 4 5. Nah, ini bisa diganti-ganti Bapak Ibu. Ganti-gantinya begitu kita mau tampilkan ke anak, kita ganti lagi kelas yang lain gitu loh. Ya. Seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya sebelah kanannya ini tanggapan kita kalau misalnya token salah gitu ya. Silahkan ulangi atau hubungi guru gitu ya. Kita ketik di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Udah itu aja caranya Bapak Ibu ya. Kemudian kita simpan ya. Kita bintang, simpan. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, untuk tadi pertanyaan kedua, ini kan bagian kedua nih, bagian kedua dari 2. Ini mau sampai 50 soal itu cukup satu bagian aja. Nggak usah nanti halaman ketiga gitu ya. Tapi bisa juga bagian ketiga dibuat, misalnya berbeda pokok bahasan. Misalnya bagian soal ini ada 10 soal itu tentang fikih. Nanti bagian ketiganya soal tentang bisa juga. Tapi kalau satunya nggak usah lah, dari satu cukup gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu ya, sementara ya. Jawaban saya ya, silakan. Ya gimana tadi yang bertanya? Insya Allah, Pak. Makasih. Nanti ada tutorialnya ya. Yang Kak saya buat pelan-pelan gitu, nanti ada tutorialnya di Padlet. Oh iya Bapak Ibu, nanti akan saya kasih Padlet juga ya. Padlet kita yang kita buat kemarin, itu juga sama di Google Classroom. Jadi nanti dilihat tutorialnya. Bisa dibuat batasan waktunya, Pak. Oh gini, oh iya tadi lupa ya. Ya oke, batasan waktu. Batasan waktu. Oke, saya share lagi ya. Ya.
Tadi ada satu lagi ya, kalau tidak ada lagi yang masalah pembuatan soal, kita sekarang kaitan dengan waktu ya, bagaimana mengirim ke anak-anak ya. Oke, saya share lagi ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan, bagaimana mengendalikan naskah ini untuk anak-anak ya. Nah, tadi sudah ada bagaimana membuat linknya. Nah, ini ada bagian kedua, the question, ada respon. Nah, ini kita klik di responnya. Yang sederhana aja Bapak Ibu ya. Yang sederhana aja. Nah, sudah klik respon. Tadi ini sudah ada satu ini karena tadi kan kita coba tadi, saya nyoba tadi ya. Ada satu tanggapan. Ya. Nah, ini ada Bapak Ibu ada menerima tanggapan di sini ya. Ini berarti sudah dibuka. Nah, kalau Bapak Ibu belum bagikan ke anak dan belum dimulai, sebaiknya ini nggak usah diaktifkan. Nah, gini ya, tidak menerima tanggapan. Jadi walaupun anak punya passwordnya, dia masuk, kalau ini merah ya kita nggak aktifkan, dia nggak bisa masuk sebelum kita buka. Jadi sebelum kita bagikan ke anak, sebelum dimulai ini nggak usah diklik, ya, tidak usah diaktifkan, gitu. Nah, begitu sudah anak-anak udah login, udah ada linknya, mau dimulai, nah kita buka HP kita atau laptop kita, langsung ini diaktifkan, gitu, ya, ini langsung diaktifkan, seperti itu. Nah, nanti begitu sudah selesai, ayo anak-anak 5 menit lagi, berapa menit lagi, gitu. Nah, akan masuk semua, gitu kan? Kalau sudah selesai semua, baru nanti kita matikan. Otomatis anak nggak bisa melanjutkan, ya. Yang lain nggak bisa masuk. Kalau sudah selesai, kita matikan. Ini secara manual. Dan ini lebih ampuh dibanding pakai aplikasi lain. Lebih ampuh gimana? Karena Google Form ini ternyata di internet saya lihat anak-anak banyak yang sudah bisa ngebuka soalnya. Nah, ini cara mengaktifkannya dengan seperti ini. Nah, bisa juga dengan aplikasi dengan mengasih pengayah, Bapak Ibu. Kasih pengayah, caranya di tiga ini ya, di atas ini dikasih pengayah. Ini ada add-on ya, pengayah. Nah, di sini. Nah, klik, kemudian dia agak lagi baca. Nah, ini muncul ya. Kita ulang. Klik ini, titik 3. Ulang lagi tadi saya klik. Ya, klik pengayah di sini ya, ada pengayah. Add-on ya, add-on. Nah. Lambat benar. Nanti ambil cari yang namanya TimeV ya. Nggak muncul ya, lama benar dia nunggu. Oke Pak Ibu, di pending dulu ya. Jadi intinya kalau pakai aplikasi lain untuk membantu mengatur waktu ya. Tadi ini ya, diklik 3, kemudian add-on, nanti cari TimeV ya. Nah, nanti saya buat tutorialnya deh ya. Saya lanjutkan dulu. Ini setelah anak itu memberikan respon, ya udah kita tutup. Untuk melihat tanggapan anak-anak itu, kita jadikan Excel dulu Bapak Ibu. Ini nih, ya. Ini ada tanda spreadsheet ya, kita klik. Nah, nanti dia nyimpan di mana? Ini buat spreadsheet baru naskah US ya. Ya. Kalau udah ada filenya, kita buat yang bawah. Tapi ini kita belum ada kan, baru pertama. Buat spreadsheet baru, ini judulnya. Nah, buat. Nah, ini nanti akan muncul semua yang dikerjakan siswa dari nomor 1 namanya ini akan muncul. Ini tadi kan saya ngisi ya. Nah, muncul satu ya. Yang muncul nih ya. Jam sekian ya, tanggal 10 Juni jam 20 ya, skornya 0 kan. Nama Agus 9A, nomor absen 2, tokennya GPAI. Nah, ini jawaban anak. Nah, jawaban anak ya.
gitu. Pilihan anak ada semua di situ. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Ya, Pak siapa tadi? Pak Kus tadi ya? Silakan. Masih terdengar suara saya? Pak Ali mana Pak Ali nih? Putus ya? Halo? Oh, masih jelas. Oh, sudah jelas. Oke, Oke. gimana? Tadi Pak Kus yang tanya ya? Ya, saya Pak Imam. Oh, Pak Imam. Oke. Ya, siapa Pak Imam? Pakai Ya. HP siap? Laptop ya? Enggak, iya pakai laptop. Gimana Pak Imam? Sudah jelas belum? Ya, Eh, sementara sudah nyoba-nyoba lagi. Jadi gini Pak, jadi yang paling efektif memang pakai yang tadi saya katakan tadi, yang sederhana tadi, diaktifkan dan tidak diaktifkan itu, diresponnya. Jadi kalau belum mulai, Ya. jangan diaktifkan, tidak menerima tanggapan. Ya, Begitu 1-2 menit sebelum ya. dimulai baru dihidupkan. Itu yang paling efektif. Kalau pakai aplikasi itu nanti ribet lagi, ya. Kita nggak bisa dibobol anak-anak pakai aplikasi. Kalau itu enggak, ya. Itu pengalaman yang udah ini, ya. Gitu, Bapak. Ya. Makasih Pak Jam. Oke. Nanti Bapak Ibu kalau sudah dicoba aja ya. Nanti akan saya kasih contoh-contoh soal ya. Kalau memang nggak ada nanti eh, apa namanya soal US itu atau soal-soal apa jadi buat itu nanti linknya di store kan di folder tugas ya bahwa Ibu udah buat gitu ya masing-masing ya. Jadi linknya aja yang di copy bukan naskahnya. Linknya tadi yang di copy tadi itu dimasukkan ke tugas 2 ya ke Bapak Ibu. Nah, tadi mungkin yang agak jadi persoalan nanti naskah Arabnya Bapak Ibu. Kalau banyak soal-soal bahasa Arab ya apa namanya Al-Qur'an, sebaiknya dijadikan picture dulu tadi ya. Jadi jangan ngetik Arab. Pakai font LPMQ itu nanti kalau ada anak-anak yang pakai laptop bukanya nggak ada huruf itu nggak kebaca. Kotak-kotak-kotak gitu dia. Ya, jadi sebaiknya pakai dijadikan picture dulu baru nanti di insert picture ya. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya aktifkan aja audionya. Nah. Tujuan buat split sheet itu apa supaya? Oh ya, spreadsheet tadi itu kan direspon ya, direspon tadi kan muncul spreadsheet. Itu Iya, Pak. data semua yang dikerjakan anak dari Ya. nama, nomor absen ada di situ, ya. Jadi kita nanti Oh iya. mau analisis soal kan, mau nganalisis butir soal, itu penting gitu loh. Siapa-siapa yang sudah mengerjakan atau kita mau lihat apakah anak itu eh, dia 2-3 kali ngisi kan bisa juga. Kalau kita nggak batasi di dalam naskah, bisa 2 kali masuk lagi dia gitu kan. Nah, gitu. Nih, saya ulang ya. Untuk spreadsheet. Spreadsheet itu kalau mau dianalisis, saya tunjukkan dulu ya, Bapak Ibu. Saya tunjukkan dulu seperti apa. Nah, tapi kita harus isi dulu, biar banyak ya. Oke, saya isi dulu ya. Saya share lagi screen. Nah, ya, ini kan spreadsheet tadi udah dijadiin ya. Kita isi dulu. Nah, saya isi dulu ya. Saya tambah lagi. Ntar naskahnya diaktifkan dulu. Aktifkan, menerima tanggapan, kemudian kerjain. Ini mulai agak lambat malam-malam gitu. Saya juga agak lambat Pak Ibu. Malam-malam udah mulai kayak gitu. Sabar. Nah itu ya. Nah ini dia.
Ini udah aktif, kemudian preview ya, biar bisa ngisi. Nah ini ya, kita isi. Tekan tadi 1, 2, 3, 4, 5. Tokennya namanya Azam. Nomor absen 3. Kelasnya 9, ganti ya 9B. Nah udah selesai. Coba kalau tokennya salah misalnya ya ganti ini tokennya kurang 1, bisa nggak dia? Berikutnya. Mau tuh. Token salah, silakan ulangi. Oh ya kurang 1 ya. Kurang angka 5. Nah, baru masuk lagi. Nah, baru bisa ngerjakan soal. Nah, ini ya. Nah, ini kan diacak tadi ya. Jawaban apa? Ini saya juga basing aja nih. Ya, kan tadi jawabannya diacak. Bener apa enggak ini? Nah, kirim. Nah, seperti itu. Udah 2 ya. Oke, sekarang kita lihat spreadsheet tadi ya. Spreadsheetnya seperti apa? Kita buka ya. Nah, ini Bapak sudah 2 kan? Nah, ini Bapak Ibu gunanya ini timestamp ini waktu dia ngirim. Skornya ini salah semua masih ya. Nih 9A, 9B, kemudian nomor absen. Nah, yang tadi itu GPAI tokennya, sekarang yang 1, 2, 3, 4, 5. Tidak beda ya. Nah, ini soalnya Bapak Ibu. Ya, bagian atas ini soalnya. Ya, ini soalnya. Ya, kalau kita perpanjang ini bisa kelihatan ini. Nah, ya ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4. Ini jawaban anak. Ini jawabannya. Ya, ini jawabannya. Nah, ini ada tekniknya Bapak Ibu kalau kita mau menggantinya menjadi kode angka 1, 2 gitu ya untuk masuk analisis. Nanti gampang ya, gampang sekali. Nanti berikutnya deh ya saya kasih caranya. Ya, itu ya. Jadi nanti ini semua jawaban itu terekam di sini. Ya. Kemudian kalau ingin melihat skor anak ini kan ada di sini. Ya, di respon ini ada ringkasan, ada pertanyaan, ada individual. Nah, ringkasan ini kalau ini grafik udah 2 orang yang ikut gitu ya. Pertanyaan ini salah nih, ini jawaban yang benar. Nah, ini yang memberikan tanggapan siapa aja. Nah, ini apa grafiknya ya. Nomor absen ya. Nah, ini analisisnya ada juga di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, analisis di sini bisa kita copy nih. Ada salin diagramnya. Ya, tuh, salin diagram ya. Analisisnya. Ini kan nanti berapa banyak anak bisa menjawab. Ini kan option C ini ada 2 orang yang menjawab. 100% karena cuma 2 orang ya. Nanti yang A ini berapa persen yang menjawab dan seterusnya ya. Semua soalnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mudahan paham deh. Nanti ada tutorialnya. Oke. Malam ini putus-putus Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Langsung diaktifkan aja itunya. Audionya. Oke Bapak Ibu, akan saya tunjukkan Padlet ya. Padlet yang saya buat kalau misalnya tidak bisa mengakses Google Classroom ya, karena banyak yang udah masuk tapi nggak baca Google Classroom ya. Ini saya buatkan Padlet. Ya. Nah ini Bapak Ibu, ini sama di sini dengan Google Classroom ya. Di sini ada ya dari panduan diklat, materi LM1 yang buat Padlet ada di sini nih. Tinggal klik aja yang buat Padlet ini. Kemudian ini aplikasi rekam layar ya, font dan seterusnya. Nah nanti ini akan saya share juga yang rekaman malam ini dan tutorialnya. Nah ini folder tugas Bapak Ibu. Nanti kalau nggak punya link langsung Padlet aja, klik aja di sini nanti setorkan tugasnya. Ya. Nah ini ya, tinggal diklik gitu. Nah,
Nanti kan masuk di sini. Nah, ini tugas daring ya. Yang satu kemarin kan Padlet. Nama, tugas ke, linknya apa. Nah, sama. Ya, pilih namanya. Nah, di sini. Kemudian tugas ke berapa? Tugas 2. Nah, tugas 2-nya apa? Tugas 2-nya link. Sini masukkan linknya di sini. Copy paste. Ya, di sini di paste aja di sini linknya. Copy paste. Nah, ini ya. Kayak gini. Terus kirim, submit. Seperti itu. Ya. Nah, demikian Bapak Ibu ya. Kalau masih ada silahkan. Boleh di chat aja ngisi pertanyaannya. Atau langsung aktifkan audionya untuk bertanya. Nanya Pak Azam. Ini dibatasi enggak Google Form itu berapa siswa gitu? Apa sebanyak-banyaknya bisa? Bisa. Kemarin waktu saya buat soal yang tahun kemarin US ya. Itu linknya kan saya taruh di MGMP. Provinsi. Iya. Nah, itu banyak yang ikut Pak. Sampai 1.000 orang masuk. Saya lihat. Oh iya iya. 500. Tapi waktunya berbeda-beda memang. Waktunya berbeda-beda. Iya iya iya. Nah, bisa. Ya. Nah, tapi gini Pak. Kalau kita ulangan harian, sebaiknya kalau kan beda kelas tuh. Ya. Misalnya kalau saya misalnya ya. Giliran sekarang jam 1 ke 2 kelas 9A. Ya. Ya. Itu tokennya saya ganti. Tokennya ganti gitu ya. Jadi begitu anak, kan Anda pakai HP, duduk di kelas ya. Ya. Kemudian mereka mengakses link itu. Kan belum bisa mulai. Kalau kita belum klik tanggapan diterima. Gitu. Dia pasti nanya passwordnya apa, taruh aja di WA, passwordnya ini gitu ya. Kalau anak di rumah. Lalu kita aktifkan baru bisa masuk. Selesai tutup, ganti lagi itunya. Jam ke-3 ke-4-nya siapa gitu. Tuh. Untuk menghindari ini apa namanya? Tapi kalau online kayak sekarang ya barangkali kalau di rumah ya biasa sekaligus bisa. Semua bareng gitu kan. Nah, sama passwordnya nggak apa-apa bisa juga. Cuma kalau misalnya kita udah masuk, itu gitu aja caranya. Kalau pakai di kelas, pakai HP masing-masing misalnya kan gitu. Atau pakai lab gitu kan. Nah, sebaiknya kita atur karena takutnya nanti yang di kelas lain jam ke-3 dia ikut kerjain juga. Dibocorin sama kawannya nih, ininya passwordnya katanya. Kelas lain ikut ngerjain kan gitu. Ya. Itu Bapak. Ya itu Pak Imam. Nah. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu yang lain silakan. Ini yang di chat sudah saya jawab semua ya. Cara menambahkan halaman berikutnya. Tadi saya ketinggalan mengacak pilihan jawaban. Ini Pak Ahmad Sahreza mana? Pak Ahmad Sahreza masih aktif? Ini dia. Oh putus, sudah hilang. Udah keluar Pak Ahmad. Tinggal 6 orang ya. Oke Bapak Ibu, sudah cukup? Ya, sementara cukup Pak. Kalau cukup, kita akhiri ya. Iya. Ya. Kalau masih ada, Ibu siapa tadi yang tadi hilang juga ya? Pak Arif. Pak Haji Arif. Pak Arif mana nih? Insya Allah sudah Pak. Sudah Tinggal prakteknya ini Pak, bisa apa enggak prakteknya? Coba-coba aja dulu ya. Ya waktunya Ya, seminggu ya. Seminggu lah ya. Ya. Nanti seminggu Ya. kita tinjau kalau ini segera kalau udah selesai. Jadi tinggal materi terakhir nanti ketiga. Ya, Google Classroom. Kayaknya Google Classroom itu banyak yang belum bisa akses ya. Masuknya aja ada kebingungan. Kemarin itu. Kayak mana Bapak Ibu Google Classroom-nya yang ada di chat sekarang? Nggak ada masalah ya? Bisa ya? Bisa ngikuti? Insya Allah. Oh iya dah. Makanya saya buat Padlet dulu karena kayaknya kok dingin-dingin aja gitu di Google Classroom-nya itu. Ya. Oke Bapak Ibu semua mohon maaf ya kalau ada kekurangan emang gangguan sinyal. Kayaknya kawan-kawan juga nggak bisa maksimal ikut ini ya, nggak apa-apa deh ya. Yang penting kita sudah banyak yang bisa bergabung ya. Jadi bentuk yang Vicon ini juga kan sebenarnya belajar bagaimana kita makan online dengan anak-anak gitu. Ya. Anak-anak sehingga nanti bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung. Oh, iya Pak. Sebelum Pak Azam, Gimana? kan kita ngadakan yang seperti ini. Nah, kalau
pengen menampilkan semua itu gimana itu, Pak? Menampilkan presentasi kayak Pak Azam tadi loh. Oh gitu. Oh iya iya. Itu perlu juga gitu. Bapak pakai apa nih? HP pakai laptop? Laptop. Wah bagus. Kalau pakai laptop gini, saya sharing dulu ya. Nah, saya buka ya. Saya ini. Bapak coba lihat di laptopnya itu kan ada, kalau diklik layar kan ada audio, ada video, ada berapa Ya. lingkaran tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, iya 8. Ya, 8 itu ada 8 lingkaran itu ya. Satu-satu ya. Kalau paling nomor 1 itu kan audio ya. Ya. Nomor 2 video. Nah, nomor 3 ini share konten. Ada panah itu Pak ya? Ya, yang apa nih ya, kotak 4 ada tanda panah ke Iya. atas. Nah, ini yang Ya, share. misalnya kita mau nampilkan tadi sharing kita yang di laptop supaya tampak ke anak gitu ya. Itu maksudnya Ya. Pak ya? Iya. Nah, ini diklik aja. Diklik, kemudian nanti pilih screen. Ada 3 pilihan itu, ya. Ada 3 pilihan, ada screen, ada Chrome ya atau Mozilla, atau yang ketiga aplikasi yang kita buka, mungkin PowerPoint apa gitu ya. Nah, kita pilih yang share screen, jadi kita klik yang ketiga itu. Coba Bapak di sini apa namanya, Pak Arif ya? Iya, Arif. Pak Arif, Arif SP. saya jadiin presenter, Bapak nyoba nge-share ya. Nah, Coba iya Pak ya. Oke ya. Biar nanti kelihatan. Saya naikin ke presenter. Nah, sekarang Bapak coba. Bapak klik share itu, pilih screen. Nanti tampil nggak ke kawan yang lain? Oh, screen ya. Ya nomor 3 tadi. Udah Pak, ini. Ya, coba Bapak klik cari yang lain. Mungkin buka file apa. Ya, masuk sudah. Nah, ya. Bapak coba buka Word apa buka apa gitu ya. PowerPoint gitu ya kalau ada. Ini udah tampil nih, udah masuk. Sudah masuk. Udah muncul Pak ya? Udah muncul. Oh iya. Ya. Itu yang muncul sisponya. Nah, itu buka quick access. Iya udah. Oke. Kita tinggal buka apa yang kita buka gitu Pak ya? Untuk stopnya, di stop Pak. Kalau udah selesai, di stop. Itu kan ada muncul di atas tuh. Ada warna oranye. Nah, diklik aja nanti di stop screen yang warna oranye paling pinggir kiri. Coba. Iya. Nah, coba. Ditutup. Oh iya, sip. Ya. Oh gitu ya. Makasih Pak. Ya. Apa ya? Ya. Siapa nih? Latihan Bu Siapa itu? Siapa itu? Asarnya siapa lagi? Bunur. Nurayati. Kok nggak ada wajahnya Mbak Nur? Asar ya. Ngaja. Ya nggak apa. Iya. Gimana Nur? Udah bisa belum tadi? Ikutinnya. Kalau yang hari ini bisa. Kalau yang Padlet itu belum buka, belum sempat. Oh, Padlet yang paling gampang loh pada ini malah. Iya. Belum sempat buka Pak Azam ini. Biasalah. Nanti Padletnya yang punya GPI Lampung saya taruh di WA ya. Nanti diklik, di situ ada materi Padlet. Nanti seperti itu nanti contohnya. Ya. Iya. Berarti kamu belum ngumpul tugas 1 toh? Nur? Belum. Hari ini baru selesai deadline tugas kampus. Oh gitu. Yang lagi kuliah ini emang repot ya. Nggak kuliah nggak ada, ngajarin orang aja. Oh. Ya udah nggak apa-apa deh. Turin kan ambil S3 kali. Udah kalah duitnya sama bujangnya. Iyalah, bagus kalau gitu. Ada lagi nih siapa? Ada request nggak? Ada request mau apa? Mau belajar apa? Nanti kan saya buatin tutorialnya gitu loh. Nanti Pak Jam, saya buka Google Classroom dulu. Kalau Mamang ini apa namanya ada yang nggak paham nanti saya tanyakan. Jadi ada 2 ya Nur. Ada Google Classroom, ada Padlet. Jadi sama itu nanti. Iya.
Kalau Google Classroom-nya kan yang di Google Classroom yang MGMP itu Pak ya? Ya, yang Iya, bukan Ada maksudnya? pelatihan daring, Pak. yang Ya kan ada pelatihan. dua tuh Iya, pelatihan pelatihan daring dengan daring. kita Iya. yang daring. Iya. Ya, itu di situ. Nah, Karena saya kira buat karena saya kalau Padletnya kan belum Pak ya? Padletnya kan belum kan ya? belum saya share. Nah, belum saya share. Oh iya. Nah, nanti saya share. Karena di Google Classroom itu kan gini loh bedanya, kenapa beda Padlet dengan Google Classroom. Kalau Google Classroom itu untuk dokumentasi kita itu susah di Google Classroom. Paling kita screenshot, misalnya ditanya pengawas, mana bukti pembelajaran kelas online-nya? Kalau di Google Classroom nggak bisa dibuktikan. Paling kita screenshot di foto. Nah, kalau di Padlet itu bisa disekspor, disimpan dalam bentuk PDF. Misalnya kita buat Padlet pertama, judulnya misalnya bab 1 KD1. Nah, anak sudah jawab, udah ngasih tanggapan, dan kita simpan. Kita simpan dalam bentuk PDF. Nah, itu jadi bukti. Semua pekerjaan anak, tanggapan anak, semua ada di PDF itu. Kita hapus lagi, ganti lagi KD2 gitu seterusnya. Itu kelebihan Padlet di situ. Ya. Walaupun misalnya hafalan ya, saya hafalan itu pakai Padlet. Jadi saya buat kolom hafalan juz 30. Nah, di situ nanti anak-anak menyetorkan hafalannya di situ di Padlet itu. Nanti disimpan ke bentuk PDF. Nah, PDF-nya itu bisa diklik dan dia akan keluar suaranya. Gitu. Nah, hebatnya di situ. Nah, barangkali itu Bapak Ibu ya perbedaannya antara Padlet dengan Google Classroom. Cuman ada kelemahan juga kalau di Padlet memorinya terbatas. Tapi kalau di Google Classroom itu tergantung drive kita. Ya. Kayak kemarin saya buat Google Classroom itu sampai 20 kelas. Ya, begitu anak ngirim tanggapan, drive-nya itu nggak cukup, nggak bisa ngirim. Kan gitu. Itu aja Bapak Ibu. Nah. Oke, ada lagi? Pak Ahmad Rosadi Setiawan, mana nih suaranya? Pak. Gimana Pak Ahmad Rosadi? Sementara ini cukup, Pak. Clear ya? Nah, nantilah, Iya, nanti prakteknya. didiskusikan di grup ya. Nanti kasih tahu kawan-kawan di WA itu. Konsultasinya kalau kalau siang nggak bisa nanggapi, kan saya jadwalkan untuk konsultasi kalau nggak malam aja. Jadi habis maghrib sampai malam gitu tanya-tanya gitu kan. Insya Allah saya bisa jawab. Kalau siang itu kadang-kadang saya nggak sempat buka WA jawab-jawab itu. Ya. Oke. Oke, cukup Bapak Ibu? Ya. Oke ya. Ya. Ada lagi? Ya Pak, udah cukup Pak. Cukup ya. Udah jam 9 malam ya. Saya sediakan sebenarnya sampai jam 11, cuma karena cuma sedikit juga ini yang kok tadi di 13 orang jadi tinggal 5 ini. Ya. Marilah kita mungkin sinyalnya. Tadi juga ada yang berulang-ulang telepon, saya nggak bisa nanggapi orang lagi online. Oke ya. Marilah kita akhiri Bapak Ibu dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.